Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Techbo Repair HP. Jadi, sebagaimana yang teman-teman ketahui, konter saya ini diapit oleh bengkel motor dan bengkel las. Hari ini kita kedatangan Samsung SMG 985F DS. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa videonya. Jadi sebelum dilanjut, di subscribe dulu ya, di like judul video sebagai uang parkir, di komen dan di share. Jadi jika nanti efek suara gerindanya yang sangat membahana, ya nanti saya bikin jadi musik non copyright gitu aja lah ya, daripada nggak konsen jadi nyimak videonya gitu ya. Jadi ini S20 Plus atau S20 kondisinya habis jatuh dan LCD-nya kacau ya teman-teman ya. Jadi kita lanjut saja. Oke. Sebelum dilanjut, jadi tipikal saya nyervis adalah saya akan mencoba memperbaiki, andai masih bisa diperbaiki ya, entah itu touchscreen ataupun LCD ya teman-teman ya, andai bisa ya. Jadi andai pun tidak bisa ya sudah, maka sampai situlah batas saya gitu ya. Ini sebenarnya user sudah meminta untuk langsung ganti karena memang beberapa distributor langganan saya sedang kosong. For your information, silakan dicek aja untuk original Samsung S20 Plus itu harganya berapa. Hehe. Yang jelas mehong, mahal maksudnya ya. Jadi apakah ini akan berhasil? Ya semoga saja, karena beberapa video saya untuk repair jalur touchscreen ataupun LCD ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah, tapi bagian dari sebuah ikhtiar yang saya lakukan adalah saya tetap memposting hasil video yang saya lakukan. Jadi biar teman-teman melihat bahwasannya proses itu tetap saya hargai sebagai suatu yang bervalue atau berharga ya, termasuk yang akan kita garap ini. Nah, kalaupun ini berhasil, ya mudah-mudahan tidak kumat lagi ya. Informasi dari usernya adalah posisi LCD-nya ini hanya blank putih dan posisinya itu ada garis 4. Bagaimana hasil akhirnya? Nanti saya akan jelaskan pada saat kesimpulan ya teman-teman ya. Oke, supaya nggak penasaran, kita lanjut saja. Let's go. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear
but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Back a year ago. Baiklah teman-teman, sejenak suaranya hening karena saya harus mengambil conclusion atau kesimpulan. Jadi dari Samsung S20 Plus ini gak ubahnya saya membuka Samsung A32, baik yang pertama kali rilis dan itu bersusah payah, dan tentunya entah HP yang sedang saya tangani ini ataupun A32, dari semua yang saya katakan ke user adalah itu probabilitas atau kemungkinannya adalah bisa saja pecah, hancur total, ataupun ya rusak gitulah ya. Nah kalau teman-teman mau lihat linknya, coba cek di sini. Nah ini saya ngebuka A32. Nah untuk yang ini saya bersabar. Seperti video yang atau tayangan yang sebelum menit-menit ini ya, teman-teman bisa lihat bahwasannya layarnya putih dan ya seperti itulah, seperti TV rusak lah ya. Nah maka teman-teman mungkin melihat wah ini tidak fair ya.
Tapi sekali lagi saya mencari celah di mana suara gerinda itu tidak ada ya. Hehe. Jadi ya seperti itulah ya, tantangannya buat saya pribadi ya. Saya harus juga fokus, juga harus bisa ya ngedit video ya. Intinya kan tersampaikan lah dari apa-apa yang saya kerjakan lah ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, ini saya sudah pasang rapi, oke. Dan di sini ada solatip yang dimana ketika layar putih tidak bergerak, seperti saya menginformasikan ada tangan seperti ini. Nah, saya bermaksud adalah saya mencoba berfokus kepada soket-soket yang di atas ini ya. Barangkali ini longgar ataupun dia tidak pas, tidak presisi ya. Nah, kemungkinan itu bisa saja terjadi, dan supaya tidak bergerak juga saya menambahkan posisi di sini ya teman-teman. Nah, ini yang bagian atas, ini yang bagian tengah, dan bagian bawah saya tutup juga dengan double tip. Tentunya tidak menutup jalur yang semestinya sebagai jalur. Misalnya jalur fingerprint, kemudian jalur suara, kemudian jalur pengecasan dan sebagainya. Ini sudah saya presisikan. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Oke. Nah, seperti konfirmasi di awal video, ini ada garis 4 ya. Nah, garis 4 ini adalah menandakan bahwasannya nah ini saya udah dapat pinnya. Kita coba masuk 2019. Nah, kita sudah bisa masuk untuk pengetesan ya teman-teman ya. Jadi di sini saya tetap izin login ke dalam, karena bagaimanapun ketika memang ini berhasil untuk bisa setidaknya masuk ke menu dan user menginginkan data-data yang ada dalam device ini, saya tidak masuk ke kontak pribadi berupa WhatsApp ataupun galeri ya. Yang saya maksudkan adalah saya harus tetap bisa mengakses fitur kamera, kemudian sinyal, suara, dan fitur-fitur yang semestinya itu bekerja normal ketika HP digunakan atau device digunakan. Maka, apa konklusi hari ini? Entah sebuah kemujuran atau kalau saya dibilang tidak fair, ya. Kalau teman-teman mau lihat juga di mana saya mengerjakan ada kesulitan dan ternyata sudah berjam-jam tidak berhasil, itu saya bongkar A5S atau A3S. Itu jalurnya putus ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini nanti. Oke, nanti bisa cek. Di situ videonya, wah luar biasa ya. Jadi kalaupun dapat seperti ini ataupun kasus-kasus, ya kita tetap tenang ya, tetap berupaya berikhtiar. Jadi walaupun memang keputusan baik mau mengerjakan itu ya di kita ya, cuma hasilnya ya terserah Allah juga ya. Jadi bagian dari kita adalah hanya berusaha semaksimal mungkin. Nah, pertanyaan terakhir adalah, ini garis 4 ini apakah tidak bisa dihilangkan? Saya sudah deal-dealan dengan user. Seperti awal setiap video saya mengatakan, hampir di setiap video. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu, kita deal-dealan dengan user. Jika kondisinya harus memang membuka LCD, resiko terberatnya adalah pecah. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Barusan ada teman tukang nasi goreng lewat. Nah, di sini sekarang jam 1:11 dini hari ya. Oke. Jadi konklusi ini sengaja saya ambil supaya tidak terganggu suara mesin gerinda. Luar biasa. Jadi kalaupun ditanya berapa lama pengerjaan ini, saya mengerjakan hampir seharian full. Tentunya setelah saya bersihkan, saya pasang soket demi soket lagi, saya sabar ya. Kemudian saya coba cas, dan ya sudah, saya coba lihat geliatnya ya seperti apa. Nah, kemudian ada pertanyaan susulan, seberapa dia tahan dalam kondisi seperti ini.
Nah, ini sudah saya tes ya teman-teman ya. Ini sudah saya tes, bahkan saya lempar halus gitu ya ke atas sofa. Ini aman ya. Yang penting tidak ketekan atau kebanting kenceng. Oke, intinya entah sebuah hoki atau apa saya pun nggak tahu. Yang jelas ini sudah saya kerjakan, dan menurut konsumen Anda garis 4 ini masih ada, ya sudahlah, yang penting bisa dipakai sementara waktu, datanya mau diambil. Karena seperti di awal video dikatakan, saya katakan ini sudah konfirmasi ke 2 distributor, ternyata barangnya kosong ya teman-teman. Dan saya sudah arahkan yang bersangkutan untuk ke service center, cuma entah apa alasannya, ya sudah Bang, tolong barangkali masih bisa dipakai walaupun nanti ada garis 4-nya. Ya sudah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau teman-teman sekali lagi bertanya usaha apa yang saya lakukan, ya tentunya ngecek setiap jalur ya yang membuat dia seperti itu. Berwarna putih ya, dan dia tidak mau menampilkan gambar. Dan soket-soket saya bersihkan, saya pasang benar-benar presisi, dan saya sabar menunggu perkembangan dari setiap yang saya kerjakan. Dan ini alhamdulillah done. Walaupun ya sekali lagi masih ada garis 4. Kalau garis 4 ini saya paksa hilangkan dengan mencabut LCD ininya. Oke. Sementara ini IC bisa kita lihat dari sebelah bawah seperti tayangan video menit-menit sebelumnya. Rasa-rasanya user sedang urgent untuk mengambil data-datanya ya. Jadi menurut user sesuai dengan requestnya, ya sudah. Yang penting mas bisa ada gambar walaupun ada garis 4 ini seperti pesan beliau, ya sudah. Jadi saya berhenti di sini untuk melakukan reparasi jalur LCD yang gitu ya. Baiklah teman-teman, semoga penjelasan ini tidak membagongkan. Semoga teman-teman yang mengalami kasus yang serupa diberikan kemudahan dan down kasusnya ya, jadi nota berkah untuk keluarga semuanya. Sekali lagi, sebelum saya tutup nih, semua yang saya kerjakan tidak semuanya berhasil. Ada juga yang sudah berjam-jam, bahkan berhari-hari pun ada yang tidak berhasil juga. Tetap semangatlah kita ya. Because the man purposes and God disposes. Manusia itu hanya bisa berikhtiar merencanakan, sementara Tuhan yang Allah yang menentukan. Tuhan atau Allah yang menentukan. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Tag Bo Repair HP. Semoga tutorial demi tutorial bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa loncengnya diaktifkan untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami atau dari saya. Saya ucapkan Gambate Kudasai. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.